Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aya Berlina, NRP 05 dari kelas 3D3 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen K3 pada pekerjaan kehutanan, terutama pada bidang pemanenan kayu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan K3 dan apa sih tujuan K3? Secara umum, kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisa, dan pengendalian bahaya yang menerapkan sistem pengendalian bahaya yang tepat. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Lantas, bagaimana sih penerapan K3 pada sektor kehutanan, terutama pada bidang pemanenan kayu? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan pemanenan kayu. Pemanenan kayu merupakan serangkaian kegiatan kehutanan yang mengubah pohon dan biomasa lainnya menjadi bentuk yang dapat dipindahkan ke lokasi lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Komponen utama pemanenan kayu pada umumnya terdiri dari 5 kegiatan, yaitu yang pertama, penebangan pohon. Penebangan kebanyakan dilakukan dengan menggunakan alat tebang mekanis mulai dari gergaji rantai sampai alat modern yang disebut harvester. Yang kedua, pembagian batang. Pembagian batang yaitu suatu kegiatan pemotongan batang kayu menjadi kayu dengan panjang yang dapat dijual. Yang ketiga adalah penyaratan. Merupakan tahap pertama pengangkutan kayu, yaitu pemindahan kayu dari tempat tebangan menuju tempat pengumpulan di mana pembagian batang dan pemuatan akan dilakukan. Yang keempat, pemuatan. Pemuatan adalah semua operasi yang terkait dengan pemuatan kayu dari dek di tempat pengumpulan kayu ke alat pengangkut. Dan tahap terakhir adalah pengangkutan, yaitu rangkaian kegiatan pemanenan hutan adalah pengangkutan kayu dari tempat pengumpulan ke tempat penimbunan kayu. Dari kegiatan-kegiatan pemanenan hutan tersebut sangat beresiko bagi pekerjanya, mengingat peralatan yang digunakan di area kerja juga mengandung bahaya. Lingkungan kerja yang tidak mendukung juga meningkatkan risiko keselamatan kerja, seperti medan yang berat, kondisi cuaca yang buruk, dan terpencilnya lokasi kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan K3 yang berkelanjutan, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Lalu bagaimana penerapan K3 pada kegiatan pemanenan kayu? Penerapan sistem manajemen K3 pada kegiatan pemanenan kayu. Yang pertama, sebagai upaya dalam rangka menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, semua perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan harus menyiapkan, menerbitkan, dan memelihara suatu kebijakan yang menguraikan sifat bahaya yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan, serta langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi efek bahaya dan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan kehutanan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, perusahaan harus secara terus-menerus memperbaiki dengan upaya-upaya teknis dan organisatoris aspek keselamatan dan kesehatan kerja dari perkakas, mesin, peralatan, dan bahan kimia berbahaya yang dibuat untuk digunakan di kehutanan dengan mempertimbangkan temuan riset ergonomik terbaru dalam rangka mengurangi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja menjadi serendah mungkin. Lalu apa saja sih jenis-jenis potensi bahaya yang ada di sektor kehutanan? Berdasarkan suatu pengamatan dan observasi, pekerjaan kehutanan menghasilkan 18 macam bahaya yang dapat menimbulkan 18 macam resiko kecelakaan kerja. Bahaya mekanis yang teridentifikasi. Yang pertama, terjadi kickback pada alat penebangan chainsaw. Ini dapat menyebabkan risiko cedera pundak, dapat terpotongnya anggota tubuh bagian atas. Yang kedua, tertimpa ranting pohon yang kering atau mati. Dapat menyebabkan risiko kepala dan badan terluka. Yang ketiga, tertusuk tunggak. Dapat menyebabkan risiko terjadinya kaki luka, telapak kaki, punggung kaki, dan betis. Bahaya fisis yang teridentifikasi.
Bahaya terpapar oleh suara motor chainsaw yang sangat keras sampai mencapai 107 dB yang dapat menyebabkan risiko ketulian. Yang kedua, bahaya terpapar sinar matahari dapat menyebabkan risiko heat stroke. Bahaya ergonomi yang teridentifikasi, postur kerja yang tidak ergonomi, membungkuk, dan beban berat chainsaw yang harus dibawa oleh seorang operator. Berat daripada chainsaw adalah 10 kg, dapat menyebabkan risiko low back pain. Bahaya biologis yang teridentifikasi, terdapat binatang yang beracun seperti ular yang dapat menimbulkan risiko terkena racun ular dan luka tersayat. Yang kedua, terdapat pohon-pohon bergetah dan daun pohon yang beracun yang dapat menyebabkan risiko gatal-gatal. Bahaya listrik yang teridentifikasi, tidak standarnya tempat busi motor chainsaw karena tidak ditemukannya penutup pada busi motor, dapat menyebabkan risiko tersangkut listrik. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka diperlukanlah APD, alat pelindung diri. Para pekerja kehutanan harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai dengan kegiatan kehutanan. Alat pelindung diri harus mematuhi standar internasional dan nasional. Nah, apa saja sih APD bagi pekerja kehutanan? Yang pertama ada heat protection seperti safety helm untuk melindungi bagian kepala. Lalu ada ear or hearing protection seperti earmuff untuk melindungi bagian pendengaran. Lalu ada face or eye protection seperti goggle, cap, or mask untuk melindungi bagian mata dan wajah. Lalu ada arm protection seperti safety wear pack untuk melindungi bagian badan. Lalu hand protection seperti sarung tangan untuk melindungi bagian tangan dan telapak tangan. Lalu ada leg protection untuk melindungi bagian kaki mulai dari paha sampai kaki. Lalu ada yang terakhir foot protection seperti safety shoes untuk melindungi bagian kaki, telapak kaki, punggung kaki. Contoh kecelakaan kerja yang ditimbulkan akibat tidak menerapkan sistem manajemen K3. Yang pertama, ada seorang pekerja tewas tertimpa pohon kayu yang ditebang. Yang kedua, ada seorang operator alat berat tewas mengenaskan terlindas ban grader. Menurut cerita, seorang operator sedang membenahi mekanik yang ada di bawah bodi belakang. Tanpa ia sadari, ternyata mesinnya masih dalam kondisi nyala. Dasar-dasar hukum K3. Pada dasarnya pemerintah telah menetapkan undang-undang berkaitan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya yang kita bahas ini di bidang penebangan dan pengangkutan kayu. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Republik Indonesia nomor per 01/1978. Peraturan ini mencakup norma-norma perlindungan dari K3 dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, di mana dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan aturan-aturan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Kecelakaan Kerja SMK3. Yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih, serta mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses yang berbahaya karena menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka diwajibkan menetapkan sistem manajemen K3. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah, jam kerja, hak maternal, cuti, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dengan baik. Menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan upaya mempertahankan dan meningkatkan fisik, mental, dan sikap pekerja agar dapat bekerja secara produktif untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Itu yang dapat saya jelaskan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.